tantanganmu adalah berkatmu. Ini satu rema yang saya ingin kita bisa tangkap. Karena banyak orang belum bisa mengerti rema yang satu ini. Bagi sebagian orang, tantangan sama dengan masalah. Tantangan itu menakutkan, tantangan itu merugikan. Tapi hari ini, saya ajak saudara untuk bisa melihat tantanganmu sama dengan berkatmu. Mungkin kau ngomong kok bisa? Coba Anda renungkan. Justru karena harus menghadapi tantangan yang besar, Goliat yang besar, di situ Daud dapat promosi yang besar. Daud dapat kemenangan yang besar. Kalau enggak karena menghadapi Goliat yang besar, Daud enggak naik daun. Daud bisa meroket cepat justru melalui tantangan yang besar. Coba Anda renungkan. Karena dikhianati sama Yudas Iskariot, Tuhan Yesus bisa memenuhi panggilan Allah Bapa di dalam hidupnya untuk mati bagi saudara dan saya di kayu salib, menyerahkan tubuhnya dan darahnya sehingga kita yang harusnya binasa tidak binasa, tapi bisa diselamatkan. Semuanya itu saudaraku ada kontribusinya Yudas Iskariot. Jadi tantangan itu adalah berkat. Anda mungkin perlu merenungkan lagi. Bahkan di kisahnya Yusuf. Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya mengkhianati Yusuf. Mereka menangkap Yusuf, membuang Yusuf ke sumur. Bahkan menjual Yusuf jadi budak. Secara manusia itu tantangan yang berat, yang sangat menyakitkan dan bisa menghancurkan hidup Yusuf. Tapi ternyata karena Yusuf meresponi tantangannya dengan benar. Melihat tantangannya dengan benar. Sekalipun dia jadi budak, dia tidak putus asa. Dia tidak kehilangan pengharapan. Dan di situ Allah turut bekerja sehingga justru karena dijual jadi budak di Mesir. Di Mesir itulah Yusuf bisa diangkat oleh Tuhan jadi perdana menteri, jadi penguasa besar. Kalau enggak karena dikhianati saudara-saudaranya dan dijual jadi budak di Mesir, Yusuf enggak pernah bisa jadi perdana menteri Mesir. Jadi bagi Yusuf tantangan itu mendatangkan berkat. Ini satu rema yang kalau Anda juga tangkap, maka saudara juga akan mengalami mulai hari ini setiap tantangan yang diizinkan Tuhan engkau hadapi dalam hidupmu bukannya merugikan, justru malah membawa saudara naik level. Ya kadang-kadang dalam hidup saya ngalami ya masalah-masalah yang bertubi-tubi terjadi dalam hidup saya. Ternyata itu masa persiapan dari Tuhan sehingga saya jadi pribadi yang lebih tahan uji, lebih tahan banting, lebih tangguh. Sehingga ketika saya sekarang sudah dibuat Tuhan naik level dalam kehidupan saya menghadapi macam-macam masalah, saya lebih rileks, saya lebih santai. Nggak kayak dulu yang gampang takut, gampang bingung, gampang gemetar ketika menghadapi masalah. Kenapa? Karena sudah terlalu sering ngadepin masalah. Orang kalau belum pengalaman ngadepin masalah, yaitu baru ngadepin masalah sedikit sudah langsung gemetar hatinya. Tapi kalau sudah terlalu sering bertubi-tubi, terus-menerus, lama-kelamaan ya paling masalah gitu-gitu aja. Terjadi lagi, apalagi, paling agak besar sedikit. Tapi saya lebih rileks, saya lebih santai, saya lebih damai. Jadi semua tantangan yang Tuhan izinkan terjadi di masa lalu itu benar-benar berkat buat saya. Sekarang saya sudah melewati semua, saya lebih tenang, saya lebih damai, saya lebih penuh sukacita. Jadi buat saya tantangan adalah berkat. Saudaraku kalau saya melihat di masa lalu Tuhan izinkan, saya sempat mengalami orang-orang di sekeliling saya yang paling dekat, yang paling saya kasihi, saya paling banyak menabur benih kasih sama mereka. Justru yang kadang-kadang berbalik dan melawan saya. Justru yang kadang-kadang saya temukan menikam dari belakang, ya, mengkhianati, melakukan hal-hal yang sangat mengecewakan. Tapi yang luar biasa, Tuhan izinkan semuanya terjadi. Dan karena saya mau belajar,
ngikutin Tuhan. Meresponi semua yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saya ya dengan suatu keyakinan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ternyata semuanya itu jadi berkat dalam hidup saya. Ya sekarang saya belajar mengasihi orang dengan kasih yang lebih tulus. Jadi kalau sama orang jadi berkat, ya jadi berkat aja. Mengasihi dengan lebih tulus. Saya juga diajar Tuhan untuk lebih berhikmat. Untuk lebih bijaksana. Dalam mempercayai orang untuk ngerti batasan-batasan mana yang bisa. Mana yang tidak bisa. Dan untuk menyadari kalau ada satu pribadi yang layak dipercaya, itu cuma satu. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang namanya manusia pasti mengecewakan. Tapi sekalipun manusia mengecewakan, kita nggak harus kecewa. Karena kita sudah tertuju sama Tuhan. Hati dan pikiran kita fokusnya memandang Tuhan. Manusia mengecewakan, tapi kita nggak harus kecewa. Karena kita ngelakuin semuanya untuk Tuhan. Kita lebih bijaksana, kita lebih tulus, ya. Dan akhirnya hidup kita lebih penuh sukacita. Akibatnya kita lebih kreatif, kita lebih maju, kita lebih produktif di dalam kehidupan kita. Saya belajar juga saudaraku di dalam hidup saya. Kesulitan-kesulitan yang saya lalui. Ya masalah-masalah, bahkan ancaman-ancaman yang pernah datang dalam hidup saya untuk menghancurkan saya. Menghancurkan pelayanan yang Tuhan percayakan sama saya. Sekarang setelah saya melewati semuanya itu, saya kilas balik. Saya mesti ngomong begini sama saudara. Ternyata banyak dari ancaman, banyak dari tantangan itu yang Tuhan pakai untuk membukakan pintu dalam hidup saya. Sehingga sekarang saya bisa mengalami terobosan-terobosan yang tidak mungkin terjadi kalau dulu saya nggak ngalami tantangan itu. Kalau saya nggak ketemu sama orang-orang yang kayak begitu. Kalau saya tidak menghadapi ancaman-ancaman yang seperti itu. Saya belum tentu punya channel, saya belum tentu punya pintunya, kesempatannya untuk saya bisa mengalami terobosan-terobosan, dapat kesempatan-kesempatan besar yang sekarang saya alami ini Tuhan berikan melalui badai masalah. Melalui ancaman-ancaman yang waktu itu benar-benar bisa meluluh lantakkan segalanya. Tapi itu pun dipakai Tuhan membawa saya mengalami lompatan besar. Jadi yang namanya tantangan itu adalah berkat. Saudara harus percaya itu. Kalau saudara orang yang mengasihi Tuhan, maka Anda bisa yakin. Anda bisa tenang dan yakin bahwa Tuhanmu turut bekerja. Gak lepas tangan. Dia turut bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Mau enak, mau gak enak, mau bahayanya seperti apa. Bahkan saat ini juga krisis, resesi, pandemi, dunia ini, saudara percaya aja selama hatimu tertuju sama Tuhan. Selama hati saudara tetap mengasihi dan mengandalkan Tuhan, Anda benar-benar berjalan bersama Tuhan, Anda melakukan semuanya untuk Tuhan, Anda bisa tenang. Karena Tuhan akan pakai semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Pernah suatu kali dalam hidup saya satu masa, Tuhan izinkan. Bukan hanya saya menghadapi satu masalah, dua masalah. Tapi banyak masalah. Rasanya saya ngerasa seperti kayak orang yang ditulai di semua sisi. Semua yang saya pegang, semua yang dipercayakan di tangan saya, semuanya masalah. Semuanya bermasalah, semuanya kacau balau, semuanya itu benar-benar kayak digoncangkan sampai di fondasinya. Dan itu bisa roboh semuanya. Kalau bukan Tuhan yang menolong. Ya. Tapi yang luar biasa begini saudaraku. Justru melalui semuanya itu. Saya belajar satu hal yang sangat penting. Untuk tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri. Kadang-kadang kan kita sebagai manusia kalau masalah itu bisa kita handle sendiri. Kita ngomong bisa. Oke? Karena kita merasa kita masih mampu. Tapi manusia itu punya batas kemampuan. Kalau yang Anda hadapi sudah melampaui batas saudara. Di situ Anda ngerti, kalau bukan Tuhan yang menolong, kita habis. Ya, dari situ saya belajar untuk bergantung sama Tuhan. Saya belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dulu tahu teori bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Dulu tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, apalagi saya sebagai hamba Tuhan, harus belajar mengandalkan Tuhan. Tapi tahu
dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Saudara harus dibawa Tuhan melalui semua badai, masalah, tantangan, persoalan. Di situ momennya kita hatinya ditempa supaya bisa mengandalkan Tuhan. Supaya bisa bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Supaya kita bisa ngomong tulus dari hati kita. Tanpa Tuhan, we are nothing. Without God, I am nothing. Tanpa Tuhan saya nggak ada apa-apanya. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kata-kata yang meluap dari hati saya karena saya melalui banyak hal. Dan benar-benar saya melihat bagaimana Tuhan itu menyertai saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Jadi saya mau ngomong sama saudara, semua tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, lihatlah itu sebagai berkat-Mu. Jangan melihat itu sebagai beban, jangan melihat itu sebagai hal yang negatif, jangan melihat itu sebagai sesuatu yang merugikan. Responi dengan benar. Jalan sama Tuhan, fokuskan hati saudara sama Tuhan. Cintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Maka Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Saat ini juga saya deklarasikan setiap tantangan yang sedang terjadi dalam hidupmu jadi berkat-Mu. Tantangan itu jadi berkat-Mu. Pergumulan itu jadi berkat-Mu. Semua badai itu jadi berkat-Mu. Ancaman-ancaman itu jadi berkat-Mu. Karena saudara punya Tuhan yang selalu menyertai saudara. Oke? Jadi kalau saudara diberkati dengan sharing firman Tuhan ini, coba ingat-ingat. Siapa teman, siapa keluarga saudara yang butuh dikuatkan. Karena mereka sedang menghadapi tantangan yang besar. Sharekan link ini kepada mereka supaya mereka juga dikuatkan. Ya, saudara yang belum subscribe, Anda bisa subscribe di channel CSM ini. Ya, dan salam keluarga Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin.